Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah pengantar ekonomi, Dr. Aif Fatur Rahman SE, SEI, MSI. Yang kami hormati teman-teman prodi akuntansi kelas C sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat yang luar biasa kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi yang berjudul Prinsip Dasar Ekonomi. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Aulisa Putri dengan NIM 202104200082 selaku moderator. Dan yang ada dua teman saya yang akan berperan sebagai pemateri, yaitu yang pertama ada Abdin Munib dengan NIM 202104200066 dan Indi Rahmawati dengan NIM 202104200084. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasinya. Yang pertama akan disampaikan oleh Indi Rahmawati. Pada Indi, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil maksimal. Slide keempat, yaitu prinsip ekonomi mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan di mana kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Yang kedua, meminimalkan kerugian dan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Hal ini bisa diwujudkan dengan cara kita meminimalisir pembagian barang-barang yang tidak kita perlukan. Set kelima, berikut ini adalah manfaat dari penerapan prinsip ekonomi. Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal. Yang kedua, bekerja hemat, cepat dan tepat untuk memperkecil risiko kerugian atau kerusakan. Yang ketiga, mencapai tujuan dengan tepat waktu untuk berhasil untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Yang keempat, memenuhi tingkat kepuasan pelaku ekonomi. Yang kelima, hidup lebih maju dalam persaingan sehat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abdin Munib. Kepada Abdin Munib dipersilakan. Di slide ke-6 ini, teman-teman bisa melihat 10 prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiw. Dilansir dari New World Economics, Nicholas Gregory Mankiw dalam Principles of Economics 1998 menjabarkan terdapat 10 prinsip ekonomi. Ke-10 prinsip ekonomi tersebut dinilai merepresentasikan inti kebijakan ekonomi zaman sekarang. 10 prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiw meliputi yang pertama adalah orang-orang menghadapi trade-off. Yang kedua, biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Yang keempat, orang tanggap terhadap insentif. Yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Yang keenam, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Yang ke-8, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Yang ke-9, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Yang ke-10, atau yang terakhir, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dan di slide selanjutnya, teman-teman bisa melihat ciri-ciri orang yang menerapkan prinsip ekonomi. Ciri-ciri orang yang menerapkan prinsip ekonomi antara lain, yang pertama, bersikap hemat. Seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi selalu menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang yang memang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, menyusun skala prioritas. Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang membuat urutan pemenuhan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Skala prioritas dimulai dari pemenuhan kebutuhan yang paling mendesak sampai kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditangguhkan.
Yang ketiga, bertindak rasional. Dalam melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi selalu menggunakan akal sehat, bukan berdasarkan emosi atau hawa nafsu. Dan yang keempat, yang terakhir, memperhitungkan untung rugi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan didapat. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.